Selamat datang di The Debate. Oke, hari ini kita akan bedah materi yang cukup menarik ya. Ini dari sebuah webinar oleh KLS. Mereka ini konsultan laundry, judulnya Membangun Bisnis Laundry yang Tahan Lama dan Bertumbuh. Dan isinya itu lugas banget, seakan-akan ngasih cetak biru pasti untuk sukses. Tepat. Cetak biru yang langsung memunculkan satu pertanyaan. Ya, pertanyaan mendasar yang selalu jadi perdebatan lah. Jadi intinya gini, kalau mau bisnis laundry itu awet dan bisa besar, apa sih fondasi utamanya di awal? Apa kita harus langsung gitu ya, tancap gas bangun sistem yang rapi, terdokumentasi, semuanya dari hari pertama? Nah ini dia, atau kita fokus dulu ke keunggulan layanan yang luar biasa, bangun reputasi dulu di lingkungan sekitar dengan fleksibilitas penuh dari pemilik. Sistemnya ya belakangan lah, menyusul kemudian. Ini bukan cuma soal teknis ya, tapi soal filosofi. Betul sekali. Dan di sini saya akan berargumen bahwa materi KLS itu iya tepat sasaran. Akar masalah dari banyak laundry yang gagal itu ya karena itu. Mereka nggak bangun sistem dari awal. Tanpa SOP, tanpa manajemen tim yang jelas, tanpa pemasaran yang sistematis. Laundry itu ya bukan bisnis. Cuma jadi pekerjaan seumur hidup aja buat pemiliknya. Nah, disinilah kita beda banget. Saya justru melihat di fase awal yang sangat rapuh itu, maksain sistem yang kaku itu justru resep kegagalan. Kuncinya itu ya layanan, sentuhan personal, adaptasi yang cepat. Sistem itu nanti untuk optimisasi. Fondasinya ya kepercayaan pelanggan. Baik, panggung perdebatan yang jelas. Saya akan mulai ya. Gini. Materi KLS ini kan bukaannya langsung data yang harusnya bikin semua calon pengusaha laundry nggak bisa tidur. 7 dari 10 laundry tutup dalam 2-3 tahun pertama. Ini angka yang brutal. Tapi yang lebih penting itu penyebabnya. Bukan karena mesinnya jelek atau sewanya kemahalan. Gagalnya tuh ada di dalam. Nggak ada SOP, manajemen karyawan berantakan, dan promosi yang ya untung-untungan. Angka ini tuh bukan cuma statistik, tapi cerminan dari kesalahpahaman fundamental tentang apa itu bisnis laundry di abad ke-21 gitu loh. Orang mikir mereka jualan jasa cuci, padahal harusnya mereka jualan konsistensi dan keandalan. Dan dua hal itu hanya bisa lahir dari sistem. Materi ini menyebut sebuah pergeseran pola pikir yang krusial. Laundry sama dengan sistem, bukan tenaga. Artinya, bisnis ini harus bisa jalan dengan kualitas yang sama. Nggak peduli siapapun karyawannya. Atau bahkan pas pemiliknya lagi nggak di tempat. Tanpa sistem, ya pemiliknya kejebak selamanya dan bisnisnya nggak akan pernah sehat. Oke. Saya paham logikanya dan ya, di dunia yang ideal kedengarannya sempurna. Tapi kan di dunia nyata saat modal terbatas dan pelanggan juga belum ada, pendekatan itu rasanya seperti membangun pabrik mobil mewah sebelum kita tahu cara menyetir. Saya nggak menolak sistem, tapi saya menempatkannya di urutan kedua. Fondasi nomor satu di bisnis jasa, apalagi skala lokal, adalah kepercayaan. Dan kepercayaan itu nggak dibangun oleh dokumen SOP setebal bantal, tapi oleh interaksi manusiawi. Ironisnya, materi KLS sendiri membuktikan poin saya waktu ngebahas penanganan komplain. Di situ dibilang, pelanggan yang komplain itu masih peduli dan bisa jadi pelanggan paling loyal. Caranya, dengarkan tanpa menyelah, akui perasaan pelanggan. Ini kan inti dari empati, sentuhan personal yang nggak bisa distandarisasi dalam flowchart. Di awal, pemilik harus fleksibel. Mungkin dia harus melakukan kesalahan kayak pasang harga ikut tetangga cuma untuk bisa masuk ke pasar. Mungkin dia harus turun tangan nyuci dan nyetrika sendiri. Bukan karena nggak mampu bayar karyawan, tapi untuk benar-benar ngerasain denyut nadi bisnisnya. Dari situ SOP yang relevan dan efektif baru bisa lahir, bukan dari template. Maksain sistem kaku di hari pertama itu ya ibaratnya kayak mau lari maraton padahal kita baru belajar merangkak kan. Amga tadi nyebut sentuhan personal ya. Nah, ini poin yang menarik. Tapi disinilah letak masalahnya. Sentuhan personal itu bagus, tapi kalau tiap hari sentuhannya beda-beda, itu bukan lagi layanan personal, itu namanya untung-untungan. Ini membawa kita ke poin pertama, implementasi SOP. Apakah ini syarat mutlak di awal atau hasil dari evolusi bisnis? Saya berpendapat ini syarat mutlak. Materi KLS menyebut SOP itu jantung bisnis laundry. Dan yang saya maksud SOP di sini bukan sekedar dokumen tebal yang jadi pajangan ya. Ini panduan praktis, langkah demi langkah. Mulai dari cara menyapa pelanggan, cara misahin baju sesuai labelnya, sampai alur penanganan komplain. Bayangin deh,
Senin cucian ditangani karyawan A, hasilnya super wangi. Selasa ditangani karyawan B, wanginya standar. Rabu lipatannya tidak lagi. Pelanggan jadi bingung kan? Kepercayaan mereka terkikis pelan-pelan. Konsistensi itu mata uang dalam bisnis jasa, dan SOP adalah alat untuk mencetak mata uang itu secara konsisten. Saya setuju, konsistensi itu penting. Tapi, nah ini tapinya, SOP yang efektif itu lahir dari keringat dan pengalaman, bukan dari teori di atas kertas. Seorang pemilik harus ngerasain dulu paniknya saat nangani gaun sutra mahal milik pelanggan pertamanya, atau ngadepin amarah pelanggan karena kancing seragam kerjanya hilang, baru dia bisa nulis prosedur yang beneran ampuh di lapangan. SOP yang dipaksakan terlalu dini tanpa pemahaman mendalam soal karakter pelanggan dan kondisi unik di lokasi itu hanya akan jadi aturan kaku yang membelenggu. Misalnya, SOP standar mungkin bilang tolak semua pakaian yang beresiko luntur. Hasilnya, Anda kehilangan pelanggan. Tapi pemilik yang fleksibel yang belum terikat SOP kaku bisa negosiasi. Baik Bu, ini memang beresiko, tapi kami akan coba cuci terpisah dengan tangan. Apakah Ibu bersedia dengan sedikit biaya tambahan? Inilah layanan premium yang membangun loyalitas. SOP itu merekam cara terbaik yang sudah ditemukan, bukan menentukan cara terbaik sebelum kita mulai berjalan. Tapi saya nggak setuju dengan penalaran itu. Itu kan artinya kita membiarkan setiap kesalahan fatal terjadi dulu cuma sebagai biaya belajar. Itu cara belajar yang mahal banget dan bisa membangkrutkan bisnis sebelum SOP-nya sempat tertulis. Sistem yang baik justru dirancang untuk mencegah kesalahan itu terjadi. Ada yang namanya best practice industry. Aturan dasar seperti selalu pisahkan pakaian putih dan berwarna, atau selalu periksa setiap kantong sebelum mencuci, itu kan nggak perlu nunggu ada pelanggan yang komplain karena baju putihnya jadi pink, itu fondasi. Brand itu dibangun dari janji yang ditepati berulang-ulang. SOP adalah alat untuk memastikan janji itu selalu ditepati, tidak peduli siapa yang bertugas. Bukan. Saya nggak menentang SOP dasar seperti itu. Tentu saja itu harus ada. Tapi itu kan cuma mungkin 10% dari cerita. SOP jangan campur baju putih dan warna, itu jelas. Tapi SOP bagaimana cara menenangkan Ibu Ani yang marah karena kaos kesayangan anaknya kelunturan. Padahal labelnya memang sudah pudar, itu butuh seni, empati, dan kebijaksanaan yang lahir dari pengalaman. SOP yang paling berharga adalah SOP yang mengatasi masalah-masalah unik dan kontekstual. Dan itu hanya bisa ditulis setelah pemiliknya berulang kali turun gunung menghadapi situasi nyata. Seni itulah yang akhirnya membangun reputasi. Reputasi dari mulut ke mulut gitu. Di zaman sekarang, menunggu reputasi menyebar secara organik itu strategi yang terlalu pasif dan lambat. Bisa-bisa bisnis Anda sudah kehabisan napas sebelum reputasinya terbentuk. Disinilah kita masuk ke poin kedua, mesin pertumbuhan. Apakah pemasaran digital yang sistematis atau reputasi organik? Materi KLS sangat jelas soal ini. Dan ini bukan opini, ini data. Laundry yang aktif di Google Maps lebih cepat penuh. Ini menunjukkan bahwa visibilitas digital bukan lagi pilihan, itu kewajiban. Membangun kehadiran di Google Maps, mengelola WhatsApp bisnis secara profesional, itu adalah langkah proaktif untuk menjemput pelanggan. Kita nggak bisa lagi cuma buka toko dan berharap orang akan datang. Tunggu dulu. Saya rasa Anda salah melihat hubungannya di sini. Saya melihat pemasaran digital itu sebagai akselerator, sebagai megafon, bukan sebagai mesin utamanya. Mesinnya tetap kualitas layanan yang membuat pelanggan bukan hanya kembali, tapi juga mau repot-repot merekomendasikan laundry Anda. Materi KLS sendiri bilang salah satu channel digital paling efektif adalah testimoni pelanggan. Coba kita pikirkan, dari mana datangnya testimoni bintang 5 yang tulus itu? Bukan dari iklan yang bagus. Testimoni itu adalah buah dari reputasi, buah dari layanan prima dan penanganan komplain yang manusiawi yang saya bicarakan tadi. Tanpa produk layanan yang solid, menggebar pemasaran digital itu seperti menuang bensin ke api yang salah. Anda hanya akan mempercepat tersebarnya reputasi buruk. Anda bisa menggiring 1.000 orang ke laundry Anda lewat Google Maps, tapi kalau pengalaman mereka mengecewakan, 1.000 orang itu akan jadi pengkritik Anda di dunia maya. Saya paham kenapa Anda berpikir begitu, tapi izinkan saya kasih perspektif lain. Anda ini kan memisahkan keduanya, padahal keduanya adalah bagian dari satu sistem yang terintegrasi. Sistem pemasaran digital yang baik bukan hanya tentang memasang iklan, tapi juga tentang mengelola reputasi secara aktif. Meminta, mengumpulkan, dan menampilkan testimoni pelanggan secara sistematis di Google Maps itu adalah bagian dari sistem. Ini bukan soal memilih antara layanan baik atau pemasaran digital. Ini tentang menggunakan sistem untuk mengamplifikasi layanan baik yang sudah konsisten.
Menunggu reputasi terbentuk secara pasif itu adalah strategi yang berbasis harapan, bukan strategi bisnis. Di pasar yang ramai, bisnis yang proaktif dan mudah ditemukan online lah yang akan menang. Tapi proaktif tidak selalu berarti digital. Proaktif juga bisa berarti pemiliknya aktif menyapa tetangga, ikut serta dalam acara komunitas lokal, memberikan layanan ekstra tanpa diminta. Itu juga pemasaran. Menurut saya, urutannya harus benar. Ciptakan dulu pengalaman yang layak dibicarakan, baru gunakan digital untuk menyebarkan pembicaraan itu. Jangan sebaliknya. Digital itu mempercepat, tapi apa yang dipercepat? Kalau layanannya buruk, yang dipercepat ya berita buruknya. Karyawan. Ini membawa kita ke titik perdebatan ketiga dan mungkin yang paling fundamental. Apakah karyawan itu bagian dari sistem atau kita anggap sebagai mitra awal? Materi KLS menekankan pola pikir karyawan sama dengan aset, bukan beban. Menurut saya, pola pikir ini hanya bisa menjadi kenyataan jika ada sistem yang jelas, aturan main yang tertulis, deskripsi pekerjaan yang spesifik, evaluasi kinerja yang objektif. Ini menciptakan lingkungan kerja yang profesional, adil, dan transparan. Tanpa sistem, manajemen akan reaktif, berbasis emosi, dan seringkali tidak adil. Suka atau tidak suka jadi penentu. Itu resep untuk tingkat keluar masuk karyawan yang tinggi dan operasional yang tidak stabil. Maaf, tapi untuk poin ini saya sama sekali nggak setuju. Terutama untuk bisnis yang baru mulai. Di skala kecil, dengan 1 atau 2 karyawan pertama, hubungan itu lebih mirip kemitraan atau bahkan keluarga, bukan hubungan atasan bawahan dalam sebuah sistem korporat yang dingin. Prinsip yang KLS sebut dihargai, bukan ditekan, justru seringkali terwujud melalui bimbingan langsung, keterlibatan personal, dan fleksibilitas dari pemilik. Pemilik menunjukkan cara melipat yang benar sambil bercerita, karyawan memberi masukan tentang deterjen baru yang lebih efektif. Ini adalah hubungan timbal balik. Loyalitas dan rasa memiliki mereka lahir dari situ. Ketika bisnis tumbuh, hubungan personal yang kuat inilah yang menjadi dasar untuk membangun sistem yang lebih formal. Sistem itu akan dihormati karena mereka merasa ikut membangunnya, bukan merasa menjadi sekedar baut kecil dalam mesin besar milik orang lain. Rapuh banget. Dan ada sisi gelapnya. Gimana kalau keluarga ini mulai nggak disiplin? Gimana kalau ada konflik personal yang dibawa ke pekerjaan? Sistem yang profesional, dengan aturan yang jelas untuk semua orang, justru merupakan bentuk penghargaan tertinggi bagi karyawan. Artinya kita memandang mereka sebagai seorang profesional, bukan sekedar pembantu. Sistem menciptakan kejelasan dan keadilan, dua hal yang menjadi fondasi tim yang solid untuk jangka panjang, bukan tim yang solid hanya saat suasana hati pemilik sedang baik. Ini tentang membangun kultur profesional sejak dini. Saya tidak bilang selamanya harus kekeluargaan, tentu ada evolusi. Tapi fondasi awalnya harus personal. Dari hubungan personal yang kuat itulah, sistem yang nantinya dibuat jadi lebih mudah diterima dan dijalankan dengan sepenuh hati. Karyawan berevolusi dari mitra perintis menjadi bagian penting dari sistem. Ini proses organik. Memulainya dengan sistem yang kaku dan impersonal sejak hari pertama, berisiko mematikan percikan api inisiatif dan rasa memiliki yang justru paling dibutuhkan di tahap awal yang sulit itu. Baiklah, saya rasa. Kita memang punya perbedaan pandangan yang, fundamental di sini soal gimana kepercayaan dan profesionalisme dibangun. Mari kita tarik kesimpulan. Dari sisi saya, untuk membangun bisnis yang tahan lama, bisa ditinggal pemiliknya berlibur, dan pada akhirnya bisa dikembangkan, pendekatan sistematis sejak awal adalah satu-satunya jalan yang logis. Data kegagalan 7 dari 10 laundry yang tidak terkelola secara sistematis adalah bukti kelasnya. Sistem bukanlah musuh dari layanan personal, sebaliknya, sistem yang baik adalah cara untuk memastikan layanan berkualitas tinggi itu dapat diberikan secara konsisten kepada setiap pelanggan setiap saat. Inilah cara untuk keluar dari jebakan bekerja di dalam bisnis dan mulai bekerja pada bisnis. Saya tetap berpegang pada pandangan bahwa fondasi paling kokoh untuk bisnis jasa, terutama di awal, adalah reputasi yang dibangun di atas layanan pelanggan yang luar biasa. Ini membutuhkan fleksibilitas, adaptasi, dan keterlibatan personal pemilik yang intens di masa-masa awal. Sistem adalah alat yang krusial untuk menyempurnakan dan menskalakan operasi yang sudah terbukti berhasil dan dicintai pelanggan. Tapi sistem tidak bisa menciptakan hati dari sebuah bisnis. Hati itu dibangun dari interaksi manusia, dari kepercayaan yang diperoleh satu persatu, dan dari kemampuan untuk beradaptasi dengan cepat di lapangan. Itulah fondasi yang sesungguhnya. Jelas, ada sebuah pertentangan yang valid di sini,
antara kebutuhan akan struktur yang sistematis dengan keharusan untuk menjaga kelincahan layanan yang personal. Materi dari KLS ini secara efektif menyoroti pentingnya kedua elemen tersebut dalam membangun bisnis yang berkelanjutan. Benar. Mungkin perdebatan sebenarnya bukan soal sistem versus layanan, tetapi tentang urutan dan prioritas. Apa yang harus didahulukan dan bagaimana menyeimbangkan keduanya seiring dengan pertumbuhan bisnis. Menemukan ritme yang tepat antara membangun sistem yang kokoh dan menjaga sentuhan manusiawi yang hangat, mungkin itulah seni tertinggi dalam membangun bisnis laundry yang sesungguhnya.